Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini aku bakal ngejelasin sedikit beberapa detail tentang JavaScript. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita bakal ke aritmatika. Aduh, maaf guys, keluar dia. Aritmatika. Tereng, ini aritmatika. Jadi dia di sini tuh operator unary. Di sini kita tulis var-nya 20. Ini var A 20, var B 30. Nah, total dari var A dan var B ini pastinya 50. Nah, di sini kita masukin nih var C. Var C ini tuh buat hasil dari kita mau nambahin kan kedua var A dan var B ini, yaitu kita panggil var C A tambah B. Pasti yaitu kan tadi hasilnya 50 kan, A tambah B. Terus habis itu ini tadi itu ya. Terus habis itu ini operator aritmatika. Terus kalau kita pakai augment assignment itu gini, kita tarik aja C-nya kan tadi kan udah nilainya tuh 50. Nah, kita tambah lagi 20 nih. Nih kan C-nya hasilnya udah 50 ya nih isi C-nya tuh. Terus kita tambah 20. Nah, hasilnya terus di sini kita tulis dokumen titik jet gentleman by ID. Terus sini ini ID-nya tuh Ari tuh dapat dari sini. Terus habis itu kita tulis C itu dapat dari sini kan. Nah, hasilnya itu bakal jadi 70. Karena dia gabungan tadi ya tuh. 70 kan? Dia 70. Nah, terus habis itu ini insya Allah kan udah paham ya. Ini operator unary. Ini kita tulis rate-nya itu 5 ya. Ini 5. Nah, F min itu berarti dia turun 1. Oke, kalau min itu turun 1, kalau plus itu naik 1. Ini 5. 5 di sini kita tulisnya F min, berarti tinggal sisa 4. Terus habis itu kita tulis lagi F min. Dari 4 sisa 3. Terus habis itu di sini kita tambah lagi 1 F plus kan, itu naik 1. Kira hasilnya 4. Nah, jadi di sini tuh hasilnya tuh 4. Terus habis itu di sini biar ada isinya tuh kita tulis dokumen. Ini kita tulis unary. Ini ininya F. Tuh hasilnya 4. Nah, insya Allah kan udah ngerti ya yang operator aritmatika. Nah, terus kita bakal masuk ke operator logika. Nih, operator logika. Nah, jadi di operator logika itu ada 3. Ada dandan, ada yang tinggi-tinggi, sama yang ada namanya negasi. Kalau yang dandan ini, dia tuh harus sama. Mulai dari email, mulai dari passwordnya, itu semuanya tuh harus sama. Sama si dandan ini. Karena kalau dia ada salah satu yang nggak bisa sama, dia bakal ke login gagal. Dia nggak bakal loginnya tuh berhasil. Maka dia tuh harus sama. Kita lihat ya hasilnya. Tuh, loginnya berhasil kan? Kenapa loginnya berhasil? Itu karena email dan passwordnya aku sama. Kalau passwordnya nggak sama, nih kita ubah jadi 27, dia bakal nggak berhasil. Nih kita lihat ya. Tuh, login gagal. Jadi ini tuh kalau dandan itu semuanya harus sama. Baik password, baik email, semuanya harus sama. Soalnya nggak boleh nggak sama. Nih, so ini dandannya kita kunci ya. Soalnya kita mau ke yang tinggi-tinggi tuh. Sorry ya guys, aku lupa yang tinggi-tinggi itu apa bahasanya. Nih, nah bedanya dandan dan tinggi-tinggi itu adalah, sebentar ya. Aduh, agak nakal ini. Nih kita hidupkan. Nih, teng. Nah, yang tinggi-tinggi ini tuh selama masih ada data yang benar, maka hasilnya tuh benar. Meskipun misalkan aku nulis emailnya ini benar ya, tapi aku nulis passwordnya salah, tapi dia tuh bakal benar. Beda sama dandan tadi yang harus benar. Nih coba ya, ini passwordnya sama kan? Kita buka nih. Tuh, loginnya berhasil ya. Nih coba passwordnya kita salahin. Kan tadi kalau dandan, kalau passwordnya salah dia
loginnya gagal kan. Tapi kalau si tinggi-tinggi ini, kalau passwordnya salah satu lah email atau password ya yang salah, terus ada salah satu yang benar, dia bakal tetap berhasil juga guys. Nih, kita masuk ke sini, kita buka ini udah kita refresh, dia tetap berhasil. Ya karena emang beginilah si tinggi-tinggi itu ya. Dia tetap memasukkan meskipun ada satu yang salah gitu. Berbeda dengan dandan yang harus semuanya sama. Gitu. Ini kita kunci soalnya kita masuk mau ke negasi. Nah, negasi itu dibilang munafik. Kenapa dibilang munafik? Karena dia tuh membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Misalkan nih. Kan aku nulis passwordnya 29. Pokoknya 29 kan nih. Besar nih, pokoknya nih. Ini kan ada negasinya kan. Kita lihat hasil. Tuh, login gagal. Kenapa login gagal? Itu karena bentar guys. Coba kita masukin ini. Nah, pokoknya negasi itu dia tuh membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Aduh maaf. Ini kan aku masukinnya tuh gini. Ini kan udah benar ya, tapi kenapa di hasilnya tuh gagal? Karena ini tuh benar, tapi kalau kita masukinnya salah, dia bakal bilangnya tuh benar. Kalau kita masukin yang benar, dia bakal bilang salah. Kalau kita masukin yang salah, dia bakal bilang benar. Terus habis dari, insya Allah kalian mengerti ya yang logika ini. Habis dari logika kita masuk ke perbandingan. Masya Allah sekali perbandingan ini. Nih, ini kita hidupkan dulu ya yang ini. Nih, ini kan var A-nya tuh 20, var B-nya tuh 40. Di sini kita tulis ya, if else. Nih, ini kan namanya juga perbandingan ya. A Nah, di sini kan kita tulis A-nya lebih gede dari 40. Nah, sedangkan di sini A tuh 20, jelas-jelas kita tahu kan kalau A tuh lebih kecil daripada si B. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kenapa? Oh, maaf guys, kita lupa matiin bagian bawah. Tuh, kenapa hasilnya salah? Karena di sini kita tulisnya A lebih kecil daripada A lebih besar daripada si 40 ini. Jadi hasilnya salah. Coba kita ubah jadi A lebih kecil ya. Maaf. Kita lihat hasilnya. Tuh, hasilnya betul. Karena apa? A lebih kecil daripada si B. Begitu guys. Itu jadi menunjukkan yang salah dan yang benar tuh dari ini. Nih jawabannya tuh. Maaf ya guys, aku tuh orangnya tuh kurang bisa menjelaskan. Nah, kita masuk lagi yang ini. Kita bakal ngebahas sedikit tentang sama dengan 2 dan sama dengan 3. Nah, kalau sama dengan 2 itu nilai dan tipe data sama, maka hasilnya tuh dia bakal tetap sama. Sedangkan sama dengan 3 tuh jika nilai sama tapi beda tipe data, maka hasilnya salah. Kenapa begitu? Contoh seperti ini. Var C kita tulis 50. Var D kita tulis 50. Sama-sama kan, tapi bedanya di penulisan. Var C itu dia pakai number.
Sedangkan var D itu dia pakai string. Karena ada tanda kutip. Nah, kita lihat dulu ya ini hasilnya. Tuh, kenapa tidak sama? Karena di sini kita memakai tipe data yang versi D. Tipe data versi D itu kan, jika nilainya sama, tapi beda cara penulisannya, maka dia tetap salah. Kayak gini, ini kan sama ya. Tapi dia cara penulisannya itu tetap penulisannya itu beda. Jadi dia bakal jawabnya tuh salah. Coba kita pakai yang sama dengannya 2. Kita lihat ya, hasilnya apa. Tuh, sama. Kenapa sama? Karena dia menggunakan yang sama dengannya 2. Ingat, yang sama dengannya 2 itu adalah meskipun nilai dan tipe datanya sama, maksudnya tuh nilai nih, nilainya tuh 50-50 nih. Tapi kayak penulisannya tuh beda, maka hasilnya tuh tetap sama. Beda ya sama yang ketiga tadi tuh, meskipun nilainya sama tapi cara penulisannya beda, maka dia tetap salah. Oke, ini kita kunci. Yang ini soalnya kita mau ingin ke bawah. Neneng. Ting ting. Nah, kita masuk ke negasi. Oh my gosh. Wow. Nah, itu namanya negasi. Negasi itu kayak mengingkari, sama kayak yang tadi. Dia tuh ngebenerin yang salah dan menyalahkan yang benar gitu. Nih, lihat nih. C-nya tuh 50, D-nya tuh 50. Terus kita pakai ini. Jadi kita lihat jawaban negasi itu apa. Jawaban negasi sama. Karena dia ini kan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Terus dia ini ada titik, ada ini nih sama dengan yang 2 nih. Dia ada sama dengan yang 2 nih. Misalkan kita tahu kan sama dengan yang 2 tuh tipe dia tuh meskipun nilai dia tuh nilainya sama tapi meskipun beda, ini dia jawabannya tetap sama. Nah, insya Allah kan mengerti dari yang perbandingan ini. Karena kita akan masuk ke variabel lokal dan variabel publik. Tereng, ting ting ting. Kuiu nih. Jadi, variabel lokal ini tuh dia tuh tulisan ini tuh harus masuk di dalam kurung kurawalnya. Sedangkan variabel publik itu dia tuh bisa terserah dia mau masuk dalam kurung kurawal atau mau di luar kurung kurawal, itu dia bisa. Jadi pembedanya tuh cuman di kalau lokal tuh dia tuh di dalam kurung kurawal, wajib di dalam kurung kurawal, dia nggak bisa di luar kurung kurawal. Sedangkan kalau yang publik itu dia tuh terserah dia, suka-suka dia lah ya, anaknya si publik nih terserah dia mau loncat keluar mau loncat ke dalam gitu ya. Jadi itu perbedaan lokal dan publik. Coba kita lihat tuh nih ya. Aku harap kalian mengingat ya, kalau lokal tuh di dalam kurung kurawal dia nggak bisa dipindahin keluar. Sedangkan kalau publik itu dia bisa dipindahin keluar ataupun di dalam, suka-suka hati dia lah, dia lagi moodnya di mana. Aku harap kalian ngerti yang ini karena kita bakal pergi ke perulangan. Cuk. Kita jalan ke perulangan. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Jadi pengulangan tuh ada 3. Ada for, while, do, while. Sini kita bakal bahas yang for dulu. Seperti yang kita ketahui, for ini tuh dia tuh di samping semua. Lihat nih, var-nya di sini, nilainya di sini, terus habis tuh ininya tuh di sini. Maaf guys, aku agak lupa. Ini namanya apa? Increment, ya increment. Semoga increment, insya Allah increment. Maaf kalau lupa, kalau salah. Jadi dia tuh var-nya tuh di sini. Pokoknya kalau for tuh di samping semua dia, tuh di samping semua nih. Var-nya di sini, nilainya tuh di sini, terus incrementnya tuh di sini. Nah, terus habis itu dokumennya tuh di bawah sini tuh. Oke, dia kayak rapi lah di bawah gitu. Dia gini-gini ya nih. Hasilnya tuh nanti gini. Nah, sedangkan kalau untuk pengulangan looping while, itu dia var di atas.
Terus habis itu nilainya tuh di bawah. Kan kalau tadi si for nih nilainya tuh di samping dia ya. Kalau while tuh beda, dia nilainya di bawah dan incrementnya tuh di pokoknya nilainya tuh di tengah dan incrementnya tuh di bawah. Itu ya kalau while. Dan sedangkan pengulangan do while itu dia tuh var-nya di atas. Ini cuman dibalik aja dia tuh dari while. Kenapa? Incrementnya dia ditaruh di tengah, sedangkan angkanya baru dia ditaruh di bawah. Nah, kita ulang lagi dari atas ya. Kalau untuk for, itu var nilai sama incrementnya tuh di samping. Bukan semuanya tuh di samping. Kalau untuk while, dia var-nya di atas, nilainya di tengah, terus incrementnya di bawah. Sedangkan untuk do while, itu var-nya di atas, incrementnya di tengah, dan nilainya di bawah. Nah, aku harap kalian mengerti tentang ini karena kita akan pindah ke percabangan. Cukup, 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 cukup. Ini kita pindah ke percabangan, Masya Allah. Banyak sekali. Nih, percabangan tuh ada banyak banget kayak Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kayak aku juga tadi sebelum nge-record ini, aku mau curhat dikit. Aku juga sebelum record ini tuh, codingan percabangan aku tuh juga kayak nggak jalan gitu ya. Saking banyak tuh gitu. Ya, itu nggak jalan, jadi aku minta, ya di otak atik lah gitu ya. Sampai kayak uh, nyalin punya temen gitu. Soalnya punya aku nggak jalan-jalan. Aduh. Di sini kita bakal ngebahas percabangan if dulu. Tereret. Nah, percabangan if. Var X if-nya itu 10. Nih, X lebih besar dari 5. Benar, dia jawabannya tuh X bakal lebih besar dari 5. Coba ini kita ke bawah nih, kita iniin dulu ya. Kita matiin dulu, kita lihat hasil yang if. Twing, 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 twing. Oh my god, kelewatan coy. Ya guys, harus pulang lagi. Sabar ya. Bentar guys. Ini kita matiin dulu. Bukan dipeninggalin kok, tapi dimatiin bentar. Aduh, aduh, maaf ya. Nih, kita lihat hasil if. If, tunjukkan pesonamu. Tereret, reng tuh. X lebih besar dari 5. Kayak itu kayak dia tuh kayak ya gini, dia nunjukin hasilnya gitu. Nah, ini giliran if yang kita matiin. Maaf ya, if pingsan bentar. Kita buka percabangan if terus tereng. Siap nih, kita pakai sound manual aja biar rame. Di sini kita tulis var y itu adalah 12, sedangkan var z adalah 30. If-nya y lebih besar daripada z. Padahal di sini kita tahu kan kalau y itu lebih kecil daripada z. Nah, kita lihat hasil z, dia menunjukkan yang mana nih? Tuh, y lebih besar daripada z. Karena di sini apa? Kita menulisnya dia y lebih besar daripada z. Coba kita nulis dia y lebih kecil daripada z. Nih. Nanti hasilnya mana dia bakal keluar ya? Penasaran ke kalian? Aku juga penasaran. Kita lihat tuh, y lebih kecil daripada z. Nih. Jadi dia tuh mengikuti ininya tuh loh guys. Coba nih penasaran ya, kalau nggak pakai sama dengan, dia bakal gimana ya? Kita buka ya. Oh my god, dia tetap y lebih kecil daripada z. Tapi coba kita lihat, kalau dia kita ini, nih, kita refresh. Dia lebih kecil daripada z. Maaf guys, aku nggak tahu, aku lupa. Coba kita tambahin. Ini ada ngaruhnya nggak ya, maaf. Ada ngaruh. Tuh y lebih besar daripada z. Jadi dia tuh kayak harus pakai ini buat memasukin gitu. Gimana ya? Maaf, aku juga agak sedikit lupa yang ini. Nih, ini kita kunci lagi. Kita pingsanin kayak si di atas tadi. Kita masuk ke percabangan if, else, if. Oh my god guys, aku tuh agak
grogi karena sebentar kita memasuki nested. Oh my god. Nih. Oke. Jadi dia tuh simpel lagi nih, guys. Kan dia nilainya 90. Nih, dia tuh nih, ini kan 90 lebih gede nggak dari 90? Sama aja kan? Tapi nanti dia bakal bisa masuk juga. Kenapa? Karena dia memakai sama dengan. Kalau dia nggak pakai sama dengan, ini nilainya A kan? Karena dia memakai sama dengan. Kalau dia nggak pakai sama dengan, dia nggak bakal bisa masuk. Nih, kita hapus nih sama dengannya ya. Kita buka lagi nih percabangannya nih. Maaf, maaf, maaf. Tuh, dia jadi nilainya B. Dia nilainya B. Nih, kenapa? Karena dia tuh ini pokoknya ya. Pokoknya sama dengan tuh mempengaruhi juga nih. Dia tuh kebantu tuh karena ada sama dengannya tuh. Tuh nilainya tuh ada A lagi. Nih, kalau kita nulis nih, ini buka kita ganti nih 70. Dia bakal masuk kemana guys? 70 kita apakah dia masuk ke apa? B, C. Tuh dia masuk ke nilai C karena apa? Karena 70 itu lebih gede daripada 50. Jadi tuh guys, kalau kita nulisnya tuh, pokoknya ini kan banyak pilihannya. Ini tuh banyak pilihannya nih, itu banyak pilihannya. Kalau kita nulis angkanya tuh misalkan 70, dia jadi bakal dapat jawabannya tuh C. Kalau kita nulis angka 90 terus adanya tuh dia tuh bakal dapat A. Terus kalau kita nulis 80, dia bakal dapat B. Pokoknya nilai-nilai di bawahnya ini tuh bakal naik-naik kalau jawabannya tuh beda-beda. Aku harap kalian mengerti. Nih kita pingsanin lagi. Twin, 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 twin. Oh my god, guys, kita sudah memasuki agak sedikit rumit yaitu percabangan nested. Rasanya aku ingin memakai ChatGPT untuk menjelaskannya. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Seperti yang kita ketahui, aku deg-degan. Di percabangan nested itu adalah tipe data objek nyimpen banyak data. Nih seperti kita buka ya. Pokoknya ada tuh gini loh, dia tuh gini. Email, nih, pokoknya percobaan nested. Jadi tuh isyarat tuh kan ada ini kan, ada email password ini. Jadi dia tuh harus sama, nggak boleh beda sama sekali. Pokoknya dia tuh harus sama aja guys, dia tuh harus sama, nggak boleh salah gitu. Kenapa nggak boleh salah? Karena kalau misalkan nih kita masukin emailnya tuh benar, tapi passwordnya salah, dia nggak bakal bisa ngelanjut ke bagian selanjutnya gitu, ke bagian bawahnya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita nulis passwordnya benar, tapi emailnya salah, dia nggak bakal bisa juga lanjut ke selanjutnya, dia bakal nge-stuck di situ. Tapi kalau kita nulis email dan passwordnya benar, dia nanti langsung masuk nih ke sini nih, ke ChatGPT. Insya Allah seperti itu guys. Nah, oke, maaf bila ada salah yang nested ini, karena aku bingung juga menjelaskannya. Ini kita pingsanin lagi, begini. Nih, aku tuh kurang bisa ngejelasin, tapi aku ngerti guys. Tuh. Percabangan Suikes, oh my god, Sukes. Nih, kita hidupkan. Oh my god. Tereng. Ini dia. Suikes. Prom, kalian tau gak sih yang biasanya kayak gini nih. Coba ya. Kita buka nih. Yang ini nih. Prom itu adalah dia tuh yang ini nih. Nih. Iya. Nih prom tuh yang itu tadi ya. Prom tuh yang tadi aku isi-isi itu. Nilainya tuh kan lebih gede daripada 90. Nah, pokoknya kalau kita nulisnya ini, lihat tuh hasilnya A kan nih. Percabangan Sweetcast hasilnya A. Karena tadi kita nulisnya itu kan 98 kan. Nah, itu otomatis dia tuh lebih gede kan daripada ini. Makanya dia tuh jawabannya A nih. Bergunanya break ini tuh biar dia nggak kebobolan sampai bawah loh. Sampai ke nilai-nilai yang lain tuh. Kalau kalian terserah kalian menulisnya apa, nanti dia jawabannya juga bakal beda nih. Coba kita mau buka lagi ya. Kita nulis nih 80 nih. Kita lihat apakah jawabannya B atau bukan ya. Nih. Tuh kan B karena kita nulisnya 80. Jadi dia tuh ketika dia tidak menemukan nilai yang kayak si A, dia bakal langsung turun mencari nilai yang sama kayak yang di bawah-bawahnya gitu ya intinya. Intinya gitu.
Ini kita kunci, kita masuk ke bentar guys. Kita masuk ke percabangan ternary. Dia tuh kayak versi singkatnya dari if else. Nih, kan kalau if else tadi tuh dia kayak agak ribet nggak sih? Kayak ke bawah gini. Kita tuh alhamdulillah dimudahkan dengan adanya percabangan ternary. Nah, prom, kalian masih ingat nggak sih prom yang tadi yang kayak aku tunjukin gitu? Ya, yang aku tunjukin gitu. Gitu tadi, kita lihat ini ya. Nah, ini kan dia nulisnya gini. Pokoknya ada tuh kayak di sebelah gitu loh pertanyaannya tuh. Pokoknya nih kita tulis prom, terus kita buka kurung gini, kita kasih ini. Apakah Hana tuh orang? Ini. Nih, dia tuh kayak langsung nyambung gitu loh guys, nggak perlu turun-turun ke bawah. Kalau if else tadi kan dia turun-turun ke bawah, kalau dia lanjut aja ke samping tuh. Habis itu, nih pertanyaannya kan sudah ya, apakah Hana itu adalah orang gitu. Nah, ternary itu dia tuh harus pakai tanda tanya. Jangan tanya ke aku kenapa, karena emang itu udah kode bawaan dari awalnya tuh tanda tanya. Kita tulis satu jawabannya nih. Pertanyaan titik interprecase gini. Nih kita tulis habis itu ini iya. Kalau kita jawabnya iya, itu nanti dia otomatis ada tulisan benar Hana orang. Tapi kalau kita jawabnya tidak ada tulisan salah Hana orang kok. Nggak percaya, kita buktikan sekarang. Apakah Hana orang? Kita jawab tidak, karena Hana sangat jahil sama saya. Lihat tulisannya salah Hana orang kok. Kita balik lagi guys. Kita jawab. Coba kita jawab iya. Seharusnya aku nggak nulis Hana orang. Seharusnya aku nulis Hana bukan orang. Coba kita jawab iya. Lihat dia jadi benar Hana orang. Nah jadi intinya ternary itu dia tuh lebih singkat daripada if else. Oke, dan ini yang terakhir. Oh my god, aku suka banget. Ini masuk yang terakhir, yaitu objek data atau kita sebut data objek. Tereng! Nah, kita lihat dulu ya hasil dari data objek itu apa. Nah, seperti ini data objek. Tuh lihat nih, ada ultra strawberry 100 ml 7000. Ultra yang enak itu rasa strawberry. Ini awalnya tuh ultra yang enak itu rasa Nora Faria guys, sambil udah diganti. Nah, kita mau bikin ini kan, nih yang tulisan ungu-ungu ini. Kita buatlah tuh di sini dulu H1 tuh untuk judul. Baru kalau buat ke bawahnya itu pakai turunannya itu kita buat H2, kita ubah-ubah lah terserah kalian mau stylenya tuh gimana gitu kan. Text shadow-nya itu tuh buat bayangan nih, bayangan belakangnya ini. Kita kasih 2px, px, ini tuh juga terserah kalian. Terserah kalian mau apa. Ini grey abu-abu tuh buat bayang-bayang warna bayangannya. Kita masuk itu ID. Pertama kan ultra berarti merek ID-nya. Terus ID kedua tuh strawberry, kita masukin rasa. ID ketiga tuh ukuran, kita masukin 100 mili. Nah, ID harga tuh kan 7.000 ya. Jadi kita masukin harga. Terus yang terakhir kan deskripsi kita tentang ultra ya. Jadi kita masukin ID-nya tuh ultra. Nah, buat kita nge-stylingnya itu kita masukin lah tuh file yang baru nih, data objek.cs. Kita buka nih yang ini, kita styling dia di sini nih, kita kasih light, terus habis itu nama tuh milku coklat ini, habis itu mereknya coklatnya, habis itu mereknya ultra. Di sini baru kita nge-style tuh kayak tersuka kalian lah gitu ya, maunya tuh apa. Terus habis itu baru di sini kita tarik lah tuh ID pokoknya kita tarik lah ininya tuh buat dia masuk. Akhirnya jadilah seperti yang ada di sini. Nah guys, ini tuh sedikit penjelasan dari aku tentang JavaScript. Maaf ya jika penjelasan aku tuh jelek, soalnya aku tuh kurang bisa di penjelasan. Terus habis itu aku tuh kayak masih lupa nama-namanya gitu, soalnya namanya tuh kayak masih asing di aku gitu. Tapi kalau dibilang ngerti, insya Allah aku ngerti. Ngerti, insya Allah aku ngerti. Kalau dipaksain, insya Allah aku ngerti. Nah, oke guys, terima kasih ya, dan maaf misal kalau aku nggak ngalur ngidul, soalnya ini udah jam 2.31, udah jam setengah 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.